kita masuk ke rukun mandi. Oke. Wa farduhu ada dua. Wa fardul ghusli ada dua. Syai'ani. Oke. Tadi lupa di kitab tidak dibahas tentang darah istihadah ya. Usah singgung sedikit bahwa darah istihadah itu adalah darah yang tidak terpenuhi syarat haid dan juga tidak terpenuhi syarat nifas. Berarti itu istihadah. Apa contohnya? Darah yang keluar kurang dari 24 jam dan atau darah yang keluar lebih dari 15 hari. Oke? Atau kalau dibawakan ke nifas, darah yang keluar lebih dari 60 hari. Nah, maka contoh, ada ibu yang melahirkan keluar darah selama 70 hari berturut-turut. Nah, kasusnya sama dengan haid tadi. Yang 1 hari sampai hari ke 20. Oke, itu panjang pembahasannya tuh. Mungkin bisa dibuka satu majelis untuk membahas tentang haid dan nifas. Oke, nanti kalau ada waktu nanti. Kemudian di sini disebutkan syai'ani. Yang pertama apa? Niyatu raf'il janabah. Niat untuk mengangkat janabah. Ini bagi junub. Kalau bagi wanita haid niatnya apa? Raf'il haidi. Oke. Kalau contoh nih, ini kasus kan. Ada laki-laki mandi wajib, dia niatkan nawaitul ghusla li raf'il haidi. Sah enggak mandinya? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa kalau dia menyebutkan itu gara-gara kesalahan, lupa, maka sah. Tapi kalau sengaja, maka itu tidak sah. Kenapa? Litala'ubi, karena dia bermain-main. Karena mungkin laki-laki itu haid gitu. Oke. Nah, tapi kalau salah enggak masalah. Ai raf'i hukmihi, atau mengangkat hukumnya. Atau kan dalam wudu kan ada namanya an-niyatul mu'tabarah kan? Niat-niat yang dipandang dalam wudu apa saja? Nawaitu raf'a al-hadasil asghar, nawaitu fardal wudu, nawaitu wudu'a, nawaitu ada al-wudu itu. Oke. Kalau di mandi juga ada. Apa itu? Nawaitu raf'al janabah, au nawaitu ada fardil ghusli, au raf'a hadasin, au taharati anhu, au ada al-ghusli gitu. Oke. Wa kazal ghuslu lis-salati. Boleh juga kita niatkan nawaitul ghusla lis-salati, lal ghuslu faqat. Tidak boleh kita niatkan nawaitul ghusla faqat. Faqatnya jangan dibaca ya. Nah, nawaitul ghusla titik. Nah, itu. Boleh enggak niat seperti itu? Enggak, ketika wudu boleh. Nawaitul wudu'a boleh. Nah, kenapa dibedakan? Karena kalau antum niatkan ghusla saja tanpa menyebutkan sifat setelahnya, itu bisa jadi mandi itu kan ada mandi yang adah kebiasaan, ada mandi yang ibadah. Tapi kalau wudu, nawaitul wudu'a saja itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada adah itu orang membasuh wajah, kemudian tangan, kepala, kaki, tidak ada itu. Maka ketika orang membaca nawaitul wudu'a, maka langsung pikiran orang itu kepada wudu yang ibadah. Tapi kalau antum sebutkan saya niat mandi, bisa jadi ini mandi adahnya atau kebiasaannya, maka mesti itu sebutkan nawaitul ghusla atau nawaitu fardal ghusli misalnya, atau nawaitu al ghusla li raf'il hadas misalnya. Oke, maka antum niatkanlah seperti itu. Kemudian wa yajibu an takuna niyah. Nah, ini sama dengan wudu juga. Niat itu wajib diiringi dengan awal atau basuhan yang pertama ketika mandi. Kalau ketika wudu kan ketika awal basuh wajah kan, tapi kalau ketika mandi terserah bagian manapun yang antum basuh pertama itu awal anggota yang terbasuh. Nah, kenapa? Karena dalam mandi tidak ada tertib. Oke, dalam mandi tidak ada tertib. Yakni bi awali maghsulin minal badan. Anggota badan yang paling pertama dibasuh. Walau min asfalihi, walaupun yang antum basuh itu bagian bawah. Oke. Falau nawa ba'da ghasli juz'in. Kalau antum berniat setelah membasuh anggota, contoh antum membasuh kepala, habis itu ketika membasuh badan baru antum berniat, maka wajib diulang yang kepala. Oke, wajib diulang yang kepala. Falau nawa ba'da ghasli juz'in, kalau antum niatkan setelah membasuh satu anggota tubuh, wajib mengulang membasuh yang sebelumnya. Oke. Kemudian walau nawa raf'al janabati, kalau dia meniatkan mengangkat junub, wa ghassala ba'dal badan, lalu dia membasuh sebagian badan, summa nama. Nah,
Ada enggak orang habis mandi dibasuh sebagian badan habis itu tidur lagi gitu? Mungkin orang terlalu ngantuk kayaknya itu. Nah, fastaiqaza, lalu dia bangun lagi, wa arada ghusl baqi. Nah, ini kan masalah iftiradi gitu. Maksudnya yang ada kemungkinan terjadi nanti gitu. Tapi kalau kita pikir secara akal kan nggak mungkin lah. Orang mandi sebentar basuh sebagian bagian kanan, habis itu tidur lagi, bangun nanti ingin basuh yang sebagian kirinya lagi. Oke. Wa arada ghuslal baqi lam yahtaj ila i'adatin niyah. Nah, tidak butuh kepada niat baru. Oke, tidak butuh kepada niat yang baru itu. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, ta'mimu zahir badan. Apa itu ta'mim? Meratakan badan yang di luar, hatal azfar, bahkan sampai ke kuku, wa ma tahtaha, dan apa yang di bawah kuku gitu. Dan ketika bahas wudhu kita udah bahas kan yang kotoran kuku bagaimana hukumnya gitu. Nanti bisa antum rujuk lagi. Wasya'ri, dan sampai ke rambut-rambut zahiran wa batinan. Wa in kasufa, walaupun rambutnya itu tebal, panjang gitu. Oke. Wa ma zahara min nahwi man bati sya'ratin, dan wajib juga menyampaikan air apa yang nampak dari pangkal rambut, zalat qabla ghusliha, pangkal rambut yang sudah hilang sebelum dibasuh atau sebelum mandi. Kemudian apa lagi? Wasimakhin, lubang telinga. Oke. Wa farji imra'atin, dan wajib juga sampai air ke kemaluan perempuan inda julusiha ala qadamai, yaitu kemaluan yang posisi itu ketika dia duduk dan terbuka itu. Wa syuquqin, dan juga sampai juga ke belahan-belahan atau lipatan-lipatan badannya. Oke. Kemudian apa lagi? Wa batini judari. Apa itu judari itu? Antum tahu judari itu dia cacar. Antum pernah sakit cacar kan? Atau kulit yang melepuh. Melepuh itu kan ada air kan dalamnya itu. Nah, maka ketika itu antum junub wajib apa di sini sebutkan wabatin judari. Wajib ketika itu sampaikan air ke dalam yang lepuhan itu dengan syarat infataha, kalau dia sudah terbuka. Nah, kalau masih tertutup yang zuhirnya saja dibasuh. Oke. Nah, ini kan sebutkan infataha ra'suhu gitu. Oke, yang kepalanya sudah terbuka. La batini qarhatin, tidak wajib sampaikan air ke luka yang sudah sembuh di dalamnya gitu. Wartafa'a kisruha, dan kulit matinya itu sudah terangkat gitu. Walam yazhar syai'un mimma tahtahu, dan tidak tampak sesuatu yang ada di bawahnya. Kemudian ini kasus yang baru nih. Wa yahrumu fatkul multahimi, haram ketika antum ingin mandi wajib. Contoh ada anggota tubuh yang menempel itu, contoh jari menempel nih. Apakah wajib dipisahkan jarinya? Enggak wajib. Haram itu. Antum junub kan? Oh, ini harus kena air Ustaz itu. Dibelah jarinya itu. Enggak itu. Biarkan aja seperti ini. Oke? Nah, wa yahrumu fatku. Fatku itu apa? Membelah. Al-multahimi itu dari kata lahmun, daging yang menempel gitu. Oke, daging yang menempel itu di anggota tubuhnya. Kemudian sampaikan juga air kemana? Wa ma tahta kulfatin minal aqlaf, sampai ke bawah kulit kemaluan laki-laki yang belum dikhitan gitu. Oke, maka fayajibu ghuslu batiniha. Kenapa? Ada orang yang sudah balik tapi dia belum khitan, lalu dia junub, maka wajib sampaikan air ke dalam kulit itu. Kenapa? Karena kulit itu mustahiqqatul izalah, yang mesti dibuang. Kenapa tidak dia buang itu? Kenapa? Karena kalau tidak dibuang kulit yang di ujung itu kan tempat berkumpulnya najis itu. Oke, tempat berkumpulnya najis, maka mesti dibuang. La batini sya'rin in aqada binafsihi wa in kasura. Nah, tidak wajib sampaikan air ke dalam rambut yang ketika itu in aqada binafsihi, rambut yang ketika itu terikat dengan sendirinya itu. Yang rambutnya ikal misalnya itu. Oke. Itu kan dengan sendirinya, bukan dibuat-buat kan? Atau ada yang buat-buat? Nah, ada. Berarti ini syaratnya apa? In aqada binafsihi.
Wa in katsura, walaupun itu banyak. Nah, kemudian dalam wudu tidak wajib madmadah. Apa itu madmadah? Berkumur-kumur, istinsyak, tapi makruh untuk ditinggalkan. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Oke, hukumnya sunnah. Dalam mandi. Oke, wala yajibu, tidak wajib, berarti sunnah itu. Bima'in, nah ini pakai apa mandinya? Bima'in tohur, sama dengan wudu ya, dengan air yang tohur. Tohur itu apa? Suci dan mensucikan. Tohirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Wa marra, dan sudah lewat pembahasannya, annahu yadurru taghayyurul ma'. Nah, nanti bermasalah kalau air itu berubah. Berubahnya bagaimana? Taghayyuran daran, perubahan yang parah atau yang banyak itu. Walau bima alal udwi, walaupun air itu berubah dengan sesuatu yang ada di tubuh kita. Contoh, antum mandi wajib, sebelum mandi wajib itu antum kasih sabun dulu di badan. Air yang antum siramkan ke badan yang sudah dikasih sabun, airnya itu langsung berubah. Maka tidak sah itu sebagai mandi wajib. Oke, walaupun perubahan air itu gara-gara benda atau sesuatu yang ada di tubuh kita. Contoh, sebelum mandi wajib, tubuh antum itu bernajis misalnya. Lalu langsung antum siramkan itu. Maka air itu akan berubah gara-gara terkena najis di badan kita. Maka itu belum terhitung sebagai mandi wajib. Oke. Bima'in tahur wa marra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyuran daran walau bima 'alal udwi khilafan li jam'in. Ini pendapat berbeda sekelompok ulama. Wa yakfi zannu umumihi. Nah nih, bagian itu mandi wajib cukup kita itu zon. Apa itu? Prasangka kita bahwa air ini sudah merata. Jangan yakin-yakin. Maksudnya apa? Kalau yakin itu was-was namanya, susah. Nanti habis air satu bak sama antum itu. Nah, jadi asalkan antum sudah zon bahwa air itu sudah merata, maka itu sudah cukup. Oke? Kalau Ustaz, saya sering ragu Ustaz itu. Kadang ada yang tidak terkena air, kadang ada yang itu namanya was-was namanya. Oke, itu was-was, itu harus dihilangkan. Oke. Nah, jadi wa yakfi zannu umumihi ay umumil ma, meratakan air cukup dengan zon alal basyarah wasya'ri, terhadap kulit dan rambut. Wa illam yatayaqqanhu, walaupun dia tidak yakin, tapi sudah sampai zon. Fala yajibu, maka tidak wajib kita itu meyakini bahwa air itu sudah pasti merata. Tidak wajib. Bal yakfi ghalabatuz zon. Baik, cukup aja zon atau prasangka yang sudah dekat kepada yakin. Oke. Ghalabatuz zonni bihi fihi, hukumnya sama dengan kal wudu, sama dengan wudu gitu. Kemudian masuk ke pembahasan sunnah-sunnah wudu. Fardu sudah selesai, sekarang sunnah-sunnahnya. Wa sunnah lil ghuslil wajib, bagi mandi wajib ada sunnah-sunnahnya, dan juga mandi sunnah pun ada. Yang pertama tasmiyatu awalahu, membaca basmalah di awal. Oke. Yang kedua menghilangkan kotoran. Qadharin tahirin, kotoran yang bersifat suci. Apa contohnya? Mani, mukhat apa? Apa? Daha itu. Wa najisin, dan juga kotoran yang bersifat najis, contoh mazi misalnya. Wa in kafa lahuma ghuslatun wahidatun, walaupun cukup basuhan pertama itu sudah cukup menurut satu pendapat kita, tapi tetap di sini disunahkan menghilangkan najis-najis tersebut sebelum antum siramkan badan dengan air itu. Nah, itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga tidak disebutkan di matan tapi di Fathul Mu'in. Wa ayyabula. Nah, ini sunnah ketiga nih. Antum kasih nomornya. Wa ayyabula man anzala qabla ayyaghtasila. Nah, dan disunahkan dia pipis dulu, buang air kecil bagi yang junubnya itu gara-gara keluar mani. Oke? Bagi yang junubnya gara-gara keluar mani sebelum dia mandi. Apa tujuannya? Apa hikmahnya dianjurkan pipis dulu? Liyukhrija, supaya bisa mengeluarkan apa yang tersisa dari mani di saluran tempat keluar tersebut. Oke, disunahkan pipis dulu, disunahkan kalau ada gitu. Oke. Kemudian sunnah yang keempat apalagi? Fa ba'da izalatil qazar, setelah menghilangkan kotoran maka sunnah yang keempat apa? Madmadatun, berkumur-kumur. Wastinsyaqun, memasukkan air ke hidung. Summa wudu'un, ini yang keenam. Kemudian baru berwudu.
kamilan, wudunya sempurna, lil ittiba, karena mengikuti Nabi gitu. Rawahu Syaikhani. Wa yusannu lahu istishabuhu ilal faragh. Apa itu? Disunahkan wudu itu jangan sampai batal sampai dia selesai. Istishabuhu ilal faragh hatta law ahdasa, bahkan kalau dia berhadas nanti sunnah lahu i'adatuhu, sunnah ketika itu untuk mengulangi wudu. Kemudian waza'mul muhamili, Imam Al-Muhamili ketika itu beranggapan bahwa ikhtisasuhu bil ghuslil wajibi dhaifun. Imam Al-Muhamili mengatakan bahwa wudu itu khusus mandi wajib saja, itu pendapat yang lemah. Oke, pendapat yang lemah itu. Maka disunahkan juga mandi untuk mandi sunnah. Oke, untuk mandi sunnah. Wal afdal adamu ta'khir, lebih afdal tidak menunda membasuh kaki ketika wudu. Kan kalau pendapatnya Imam Al-Ghazali, kalau antum baca kan, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika antum berwudu sebelum mandi wajib, disunahkan membasuh kaki itu nanti di akhir mandi. Oke, yaitu ta'khiru ghuslil qadamain. Apa hikmahnya? Li'alla yudayyi al-ma, supaya tidak membuang-buang air atau tidak menyia-nyiakan air itu. Tapi di sini wal afdal adamu ta'khir. Jadi afdalnya apa? Antum berwudu sempurna sampai membasuh kaki gitu. Oke. Adamu ta'khiri ghusli qadamaihi anil ghusli gitu. Kama sarraha bihi fi Rawdah, dalam kitab Ar-Rawdah atau Rawdatut Talibin karangan Imam An-Nawawi. Wa in thabata ta'khiruhu ma fil Bukhari, walaupun ada hadis dalam Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa ditunda membasuh kaki nanti sampai akhir mandi kita. Walau tawaddo'a athna al-ghusli, kalau dia berwudu di pertengahan mandi, au ba'dahu, atau dia berwudu setelah mandi, hasalalahu aslu sunnah, dia mendapatkan asal dari sunnah, tapi tidak kamalu sunnah. Kalau ingin mendapatkan sunnah yang sempurna, wudunya itu sebelum mandi. Lakinnal afdal taqdimuhu, lebih afdal didahulukan wudu baru mandi. Wa yukrahu tarkuhu, dan makruh meninggalkan wudu. Kemudian ketika antum wudu sebelum mandi wajib, niatnya apa Ustaz itu? Nah, ini niatnya. Wa yanwi bihi sunnatal ghusli, niatkan sunat mandi kalau janabah antum itu kosong dari hadas kecil. Contoh kan, kemarin itu pernah saya contohkan, ada orang berhadas, hadas besar, tapi wudunya masih ada. Contoh apa? Dia mimpi basah ketika tidur sambil duduk itu. Nah, kan tidur sambil duduk kan tidak membatalkan wudu kan? Kemudian ketika dia tidur sambil duduk, mimpi basah, keluar mani. Maka dia berhadas kecil, tapi dia berhadas besar, tapi hadas kecilnya masih ada. Oke, hadas kecilnya masih dia berhadas besar, tapi hadas kecil dia tidak berhadas kecil. Nah, wudunya masih ada. Wudunya masih ada. Kalau dalam kasus ini, maka niat wudunya nanti adalah sunnatal ghusli, sebagai sunnah untuk mandi. Tapi kalau dia tidur berbaring, kemudian mimpi basah, otomatis wudunya batal, dia berhadas besar. Maka niat wudunya nanti apa? Nawaitu fardal wudu gitu. Oke, niat farda adu atau nawaitu raf'al hadasil asghar, atau yang semisalnya yang kita bahas di tentang niat wudu itu. Khurujan min khilafi mujibihi. Nah, yaitu keluar dari khilaf yang mewajibkan. Lah, al-qail bi adamil indiraj. Ada yang mengatakan bahwa wudu ini tidak masuk kepada mandi wajib gitu. Oke, maka untuk hati-hati kita niatkan wudu yang pertama itu sebagai apa? Sebagai raf'al hadas. Oke, sebagai raf'al hadas itu. Kemudian walau ahdasa ba'da irtifa'i janabah. Contoh, kalau dia berhadas setelah terangkatnya junub, nah, ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu, lazimahul wudu'u murattaban bin niyah. Oke, contoh misalnya dia berhadas setelah terangkatnya junub khusus anggota wudu.
Contoh itu junub wajahnya sudah terangkat, junub tangannya sudah, junub kepala sudah, junub kaki sudah. Ternyata dia berhadas kecil gitu ketika mandi. Maka wajib diulang wudunya lagi murattaban supaya untuk tertib. Oke, ini kasusnya kalau dia berhadas setelah terangkatnya junub anggota-anggota wudu saja. Oke, anggota wudu saja itu. Oke. Kemudian sunnah yang ketujuh, ini sunnah yang ketujuh nih. Fata'ahudu ma'atifi, memperhatikan lipatan-lipatan badannya atau anggota tubuh yang tersembunyi, yang susah dijangkau oleh air. Contohnya apa? Kal uzuni, telinga, wal ibti, ketiak, wasurrati, pusar, wal muki, apa? Ujung mata nih, muk namanya. Oke? Wa mahalli syakin, tempat kulit yang retak itu. Oke, kulit yang retak. Wa ta'ahudu usuli sya'ri, dan memperhatikan pangkal rambut atau akar rambut. Summa ghaslu ra'si bil ifadah, kemudian membasuh kepala dengan menuangkan air ba'da takhlilihi, setelah kita menyilang-nyilanginya. In kana alaihi sya'run, kalau dia punya rambut. Kalau tidak nah, kalau tidak ada rambut, untuk apa disilang-silangi itu? Oke? Ya nggak perlu itu. Nah, oke? Wala tayamunu fihi li ghairi aqta. Apa itu? Tidak disunahkan ketika itu untuk mendahulukan yang kanan. Oke? Apa? Tidak ada kanan kiri kecuali bagi orang yang tangannya terputus. Contoh, dia punya satu tangan. Maka ketika itu dia mandi, basuh yang kanan dulu baru kiri gitu. Summa ghaslu syaqi aymanin summa aysar. Kemudian basuh anggota tubuh yang bagian kanan, kemudian baru setelah itu bagian kiri gitu. Kemudian apa lagi? Wadalku lima tasiluhu yaduhu, yaitu menggosok sesuatu anggota tubuh yang dijangkau oleh tangannya. Paham ya? Yang jangkau tangan itu apa? Badan. Kalau punggung dijangkau enggak? Setengah aja kan itu. Jangan untuk paksakan itu sampai patah juga tangan itu. Nah. Oke, jadi intinya menggosok tubuh yang dijangkau oleh tangan. Oke, yang dijangkau oleh tangan itu dari badannya. Khurujan min khilaf, kalau dari khilaf yang mewajibkan ketika itu adalku. Kemudian sunnah selanjutnya yang nomor 8, taslis. Apa itu taslis? 3, li ghasli jami'il badan. Kemudian yang ke-9 ad-dalku. Ini adalku, menggosok. Yang ke-10 wa tasmiyatu wa zikru aqibahu, membaca basmalah dan membaca zikir setelahnya. Kemudian wa yahsulu. Tadi kan disebutkan disunahkan 3 kali gitu. Kalau dia mandi di air yang tergenang gimana? Di kolam misalnya, kolam renang atau di sungai atau di laut. Bagaimana dia taslis? Di sini disebutkan wa yahsulu fi raqidin bi taharuki jami'il badan salasan. Antum gerakkan aja badan di dalam air itu 3 kali. Antum goyang-goyang dalam air. Nah, itu sudah dihitung sebagai taslis. Oke? 3 kali. Wa illam yangkul qadami, walaupun dia tidak memindahkan kedua kakinya ke tempat yang lain. Tidak mesti antum pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk supaya dihitung 3 kali. Tidak, cukup digoyang-goyangkan saja di dalam air itu. Ini menurut satu pendapat. Kemudian sunnah yang ke-12, istiqbalun lil kiblah, menghadap kiblat. Yang ke-12 wa mualah, berturut-turut atau berkesinambungan gitu, tidak terputus. Yang ke-13 apa? Wa tarku takallumin bila hajah. Yang ke-14 ya. Wa tarku takallumin bila hajah, tidak berbicara tanpa ada hajah. Yang ke-15 wa tansyifin bila uzrin. Apa itu tansyif itu? Melap atau mengeringkan anggota tubuh tanpa ada uzur. Kalau ada uzur boleh. Contoh hari dingin Ustaz itu boleh pakai handuk itu. Oke. Wa tusannu, ini nomor 16. Wa tusannu syahadatani al-mutaqaddimatani fil wudu. Disunahkan juga membaca 2 syahadat yang sudah kita bahas di ketika wudu. Oke. Dan juga ma'ahuma aqibal ghusli, dan apa yang setelahnya setelah mandi. Di hasiah Imam I'anah disebutkan juga disunahkan doa yang kita baca setelah wudu itu juga disunahkan dibaca setelah mandi. Apa itu? Allahumma
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu. Oke. Kemudian yang ke-17, wa alla yaghtasila li janabatin aw ghairiha kaludu'i fi ma'in raqidin. Kalau bisa jangan mandi, oke. Baik itu mandi junub atau selainnya seperti wudu, kan? Di air yang tergenang, lam yastabhir. Apa itu? Air yang tergenang tapi tidak banyak, sedikit. Contoh, kanabi'in min ainin ghairi jarin, seperti air yang muncul dari mata air tapi airnya itu tidak mengalir gitu. Oke, airnya tidak mengalir gitu. Oke. Itu namanya air yang tergenang itu. Kemudian far'un, kalau dia mandi untuk junub, ini kasus nih yang sering dilakukan setiap hari Jumat nih. Kalau dia mandi junub atau yang semisalnya mandi Jumat dengan dua niat, contoh dia hari Jumat junub, pas juga sunnah Jumat, dia niatkan satu mandi untuk dua, menghilangkan hadas besar dan untuk sunnah Jumat, maka apa dapat hasalah, dapat kedua-duanya. Oke, dapat kedua-duanya. Wa in kana, walaupun afdalnya itu apa? Ifrada kullin bi ghuslin, masing-masing ada mandinya. Antum mandi junub dulu pagi, habis nanti jam 10 baru mandi untuk sunnah Jumat itu. Au li ahadihima hasala faqat, atau antum niatkan salah satu, maka yang dapat cuma salah satu. Kalau antum niatkan ketika itu sunnah Jumat, berarti belum terangkat hadas besar antum. Kalau antum niatkan untuk hadas besar, otomatis tidak mendapatkan pahala sunnah Jumat. Oke. Kemudian walau ahdasa, kalau dia berhadas, summa ajnaba, kemudian dia junub, cukup satu kali mandi. Oke, cukup, kafa guslun wahidun. Wa illam yanwi ma'hu wudu, walaupun ketika mandi wajib dia tidak niatkan untuk wudu. Wala rattaba a'da'u, walaupun ketika mandi dia tidak tertib anggota wudu. Kenapa? Karena kalau hadas besar sudah terangkat, otomatis hadas kecil akan mengikut terangkat gitu. Maka boleh ketika itu dia mandi wajib, habis itu tanpa wudu, dengan syarat ketika mandi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu itu. Kemudian far'un, yusannu li junubin wa haidin, disunahkan bagi orang junub dan wanita haid, wa nufasa, wanita yang sedang nifas, ba'da inqita'i damihima, yaitu setelah berhenti darah keduanya, itu darah haid dan darah nifas. Apa yang disunahkan bagi dia, bagi mereka, ghuslu farjin, membasuh kemaluan, wa wudu'un, dan habis itu wudu. Ghuslu farjin lah, itu titik. Kemudian wa wudu'un, dan disunahkan juga mandi untuk apa? Linaumin. Kalau antum mau tidur, itu disunahkan mandi. Disunahkan wudu. Wa wudu'un linaumin. Jangan mandi, oke? Disunahkan wudu untuk tidur. Wa aklin, kalau mau makan disunahkan wudu. Wa syurbin, dan mau minum. Nah, kemudian wa yukrahu, makruh ketika itu antum melakukan sesuatu dari yang tadi, tidur, mandi, tidur, makan, minum bila wudu, tanpa wudu itu. Kemudian wayam bagi alla yuzilu, mestilah ketika itu maksudnya apa? Makruh disunahkan jangan hilangkan, jangan potong rambut, jangan potong kuku ketika junub. Oke, atau sebelum mandi wajib nih. Wayam bagi alla yuzilu, jangan hilangkan sebelum mandi wajib itu apa? Sya'ran, rambut, au zufran, atau kuku, wa kaza daman, begitu juga darah. Antum bekam misalnya ketika junub, maka itu makruh. Kenapa makruh? Li'anna zalika, karena semua itu akan dikembalikan nanti di akhirat kepada kita dalam keadaan junub. Jadi lebih bagusnya apa? Mandi wajib dulu baru potong kuku, potong rambut gitu, ambil darah gitu. Kenapa? Nanti ketika di akhirat itu semua anggota tubuh kita yang terlepas itu akan dikembalikan dalam keadaan ketika dia terputus. Kalau antum potong kuku ketika junub, otomatis kuku itu nanti akan dikembalikan kepada kita dalam keadaan junub. Nah, oleh karena itu makruh di sini. Tapi ini khilafiyah juga permasalahannya.
Ada yang mengatakan bahwa yang dikembalikan di akhirat itu adalah anggota-anggota tubuh yang besar saja, seperti mata, seperti tangan, kepala, kaki gitu. Tapi kalau anggota yang kecil tidak gitu. Itu khilafiyah. Oke. Kemudian nih kasus, boleh enggak mandi itu tanpa busana? Oke. Wajazah di sini. Belum. Sabar. Wajaza takasyufun lahu, boleh membuka untuk mandi fi khalwatin, di tempat yang tertutup khalwat, atau boleh di tempat selain khalwat tapi bihadratin man yajuzu nazruhu ila aurati, yaitu di hadapan orang yang boleh melihat auratnya. Siapa? Zaujatin, istrinya. Wa amatin, siapa tuh amatin? Budak perempuannya, kan itu. Tapi wasatru afdal, menutup lebih afdal. Oke, menutup lebih afdal kita. Kemudian kenapa ketika itu lebih afdal menutup gitu? Oke, kenapa? Karena di walaupun kita sendirian di kamar mandi, walaupun sendirian di kamar mandi, lebih afdal ketika itu pakai penutup mandinya. Kenapa? Kan orang kan nggak ada. Apa? Lah, kenapa? Karena Allah lebih berhak kita malu di hadapan Allah. Allah akan melihat. Oke, Allah akan melihat kita. Maka lebih berhak ketika itu kita malu di hadapan Allah ketika itu melihatkan aurat kita. Oke. Nah, kemudian muncul pertanyaan kayak gini. Allah kan maha melihat. Kan itu. Kenapa kita mesti nutup aurat gitu? Kan ujung-ujungnya Allah juga melihat kan? Gitu. Apa faedahnya menutup? Antisipasi apa? Hah? Kan tadi kan tujuannya apa? Kita lebih supaya kita lebih pantas untuk malu di hadapan Allah gitu. Maka lebih afdal ditutup ketika mandi. Oke, berarti kalau ditutup berarti Allah tidak melihat aurat kita. Tetap Allah juga melihat itu. Lalu apa faedah menutup? Nah, di sini sebutkan di Hasyiah I'anah Thalibin sebutkan bahwa bi ayyara muta'addiban baina yaday khaliq. Supaya kita terlihat orang yang beradab di hadapan Allah kita. Oke? Supaya kita terlihat ada orang yang beradab di hadapan Allah kita. Nah, kemudian ini ada satu doa bagi orang yang mandi tanpa busana. Wa yusannu liman ightasala 'ariyan, disunahkan bagi orang yang mandi tanpa busana untuk membaca doa ini. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu baca. Untuk apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, tujuannya apa? Li'anna zalika satrun an a'yunil jin, supaya tidak terlihat oleh jin itu. Oke, bagi yang mandi tanpa busana maka disunahkan membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kemudian wa haruma in kana thamma, dan haram ketika itu mandi tanpa busana di hadapan orang yang haram melihat aurat kita. Oke. Nah, kama haruma fil khalwati bila hajah. Begitu juga haram mandi tanpa busana di tempat sendiri atau fil khalwah tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan. Jadi otomatis kita tidak boleh membuka aurat kita walaupun kita sendirian tanpa ada hajah. Dan dibolehkan di sini apa? Wa halla fiha, halat apa? Boleh membuka aurat, oke? Fiha li adna gharadin, oke? Dengan minimal tujuan atau seminimal hajat itu. Oke, seminimal hajat itu. Apa itu adna gharadin? Contoh kata beridin. Contoh cuaca panas itu. Kita buka baju di kamar sendirian itu. Nah, maka itu dibolehkan itu. Atau untuk menjaga pakaian ini supaya tidak terkena najis itu. Oke, maka itu adna gharadin dengan tujuan yang paling kecil gitu. Oke. Kama ya'ti, nanti akan bahas tentang najis di sini. Oke. Di sini sebutkan wasani huma toharatu badan. Oke, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke.
Jadi di sini kita sudah selesai membahas tentang toharatu anil hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang toharatu al badan anil najasah, dari najis. Jadi di sini nanti akan kita bahas nanti jenis-jenis najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Oke. Nah.